Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua, semoga kita di siang yang berbahagia ini dimuliakan, dirahmati, dicintai dan juga selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita, kajian kita di kitab Syarah Hadis Arba'in. Semoga apa yang kita kaji ini pertama adalah sebagai bagian daripada kewajiban kita menuntut ilmu. Utlubul ilma fardhah. Menuntut ilmu itu adalah wajib baik kepada seorang muslim maupun muslimah. Pada saat Bapak Ibu melangkah kaki dari rumah, itu tujuan untuk menuntut ilmu, itu malaikat mengepakkan sayapnya. Artinya kalau secara kasat mata atau dohirnya mungkin mustahil bisa nyampe sini, tapi dengan kekuatan, kemampuan, kemudahan dan serta malaikat yang mendampingi, malaikat yang muqarrabin yang memberikan penaungan, sehingga Bapak Ibu alhamdulillah sampai di tempat ini. Ya. Kemudian selanjutnya ilmu itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu itu tidak monopoli orang yang normal. Ilmu itu adalah dia akan bersemi pada orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Ya. Orang yang akan menuntut ilmu itu nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa kita, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di pagi hari. Ya, jadi Allah Rasulullah Taala mengajarkan kita lewat Rasul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga rezeki yang halal, yang baik, dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu ini adalah untuk sebagai alat, ya, artinya dalam hal apa saja kita mengamalkan sesuatu, dia membutuhkan ilmu. Ya, ilmu apa saja. Wabil khusus apalagi bicara masalah ilmu yang berkaitan dengan agama, yaitu wabil khusus ibadah. Ya. Syarah Hadis Arba'in ini ya nanti semoga Bapak Ibu sabar ya untuk belajar, karena belajar dengan saya itu
memang yang tertulis kita baca, tapi yang tidak tertulis ya saya akan sampaikan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang lebih daripada apa yang dituliskan di sini, ya insya Allah ya. Nah, kemudian selawat serta salam kepada yang kita Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan kepada kita semua, yang kita selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau tetapkan iman kami, Engkau tetapkan Islam kami, Engkau berikan kemampuan dan keistiqomahan dalam kami beribadah kepadamu. Jikalah Engkau mengembalikan kami kepada Engkau, semoga kita ini husnul khotimah. Baik. Nah, yang akan kita bacakan di siang hari ini adalah berkenaan dengan arkanul Islam. Ya tentu hadis ini sudah masyhur ya. Sudah masyhur kita dengar. Ya mungkin sudah juga menghafal ya. Ya menghafal. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dengar hadis ini yang terakhir kan biasa kita dengar wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Nah, jadi di dalam hadis ini wa hajjil bait itu ada di urutan keempat. Kemudian saum di bulan Ramadan ada yang urutan kelima. Nah, ini tidak masalah, karena ini saya jelaskan dulu ya, karena yang melekat pada setiap muslim dan muslimah itu ada 3 yang melekat ya. Jadi yang tidak boleh tidak atau tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama syahadat, yang kedua yang ketiga saum. Ini yang melekat. Nah, bagaimana dengan zakat? Zakat tidak semua orang diwajibkan kecuali yang mampu. Begitu juga haji, tidak semua muslim dan muslimah diwajibkan kecuali yang mampu. Maka kalau di sini urutan haji itu rukun Islam yang keempat menurut hadis ini itu tidak jadi masalah. Ya, karena dia mempunyai syarat mampu. Tapi di hadis lain, ya kan? Kalau saya baca hadis lain gini. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi. Nah, jadi haji menjadi disebut juga umum kita tahu dia menjadi rukun Islam yang ke-5. Nah, tapi dengan ada hadis ini enggak jadi masalah. Kenapa? Karena memang yang wajib, ya yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim itu dan muslimah adalah 3 hal tadi. Ya, syahadat, salat, dan saum. Nah, kalau menyangkut masalah zakat, menyangkut masalah haji, itu ada syarat kemampuan. Nah, ini jadi tidak menjadi masalah. Ya. Orang tidak berzakat tidak apa-apa karena dia memang tidak mampu berzakat. Orang tidak berhaji juga tidak apa-apa karena dia tidak mampu berhaji. Baik. Jadi tidak masalah ya. Nah, dalam terjemahan dalam bahasa kita ya, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, jadi hadis ini langsung oleh Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Khattab. Ini beliau adalah salah satu putra Umar bin Khattab yang masih hidup di zaman Rasul. Maka di sini bahasanya ya
mendengar. Nah, aku mendengar. Jadi bukan dari orang lain tapi langsung mendengar ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, ini macam-macam sebutannya. Jadi yang disebut arkan itu bangunannya. Ya, ada orang menyebut perkara ya. Ya, kenapa disebut perkara? Sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, sesuatu yang harus diamalkan ya. Nah, tapi kalau istilah sekarang perkara itu ya jangankan banyak perkara, satu perkara aja nggak selesai-selesai ya. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud. Perkara yang ada di sinilah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, ada juga di bahasanya itu adalah tiang, fondasi. Ya. Nah, di sini beda sebutan, beda bahasa, tidak menjadi masalah. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa sih yang menjadi bangunan dari Islam itu. Nah, yang dimaksud bangunan di sini adalah sesuatu yang memang sudah kalau ibarat rumah itu ya, sudah ada tiangnya, sudah ada dindingnya, sudah ada atapnya. Ya. Nah, itu disebut sebuah bangunan Islam itu seperti itu. Ya, jadi kalau rumah tidak ada tiang, ya tidak akan disebut sebagai suatu rumah. Rumah tidak ada dinding, rumah nggak ada atap. Nah, jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal tadi yang sudah paten, ya sudah syamil, sempurna. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menambah-nambah lagi, nggak ada orang yang bisa ngurang-ngurangin lagi. Kalau ada orang yang menambah dari 5 hal ini, berarti dia keluar dari garis yang sebenarnya. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Perkara tadi rukun haji menjadi rukun Islam yang keempat, saum kelima itu cuman hanya letaknya saja, ya tidak ada masalah. Nah, tapi jangan lagi nanti merubah dalam arti menambah dan mengurangi, ini yang tidak boleh. Ya, ini sudah dari Allah dan Rasul sudah seperti itu. Baik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, bersaksi, ya. Syahadatin alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Nah, ini saya perlu jelasin dulu ya, hal yang menyangkut masalah arti daripada makna syahadah. Ya. Saya mulai dari hal yang cukup mendasar supaya kita paham bahwa sebenarnya sejak kapan kita sudah Islam? Ya, saya tanya sama Bapak Ibu, sejak kapan kita sudah Islam? Di mana? Oh, ya, yang benar itu sejak dalam ruh. Kalau lahir mah sudah sudah beres itu semua itu. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia sudah dibekali yang namanya ikatan atau janji kepada semua manusia. Semua manusia. Hari ini berapa jumlah manusia yang ada di muka bumi ini? Ya. Ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di dalam kandungan. Umurnya 120 hari alias 4 bulan. Nah, 120 hari itu ya, manusia itu sudah ada wujudnya, fisiknya. Tangannya sudah ada, kakinya sudah ada, semua sudah berbentuk. Cuman yang belum ada apanya? Ruh. Makanya manusia itu ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Nah, jadi pada saat manusia sudah
berbentuk yang demikian itu, maka supaya semuanya bisa aktif, semuanya bisa gerak, semuanya bisa berfungsi, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dengan perantaraan malaikat. Nah, masing-masing ruh yang akan disatukan dengan fisik atau jasad manusia tadi ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 172. Ya, tidak saya bacakan semuanya, tapi yang berkaitan dengan masalah itu tadi. Apa pertanyaan Allah terhadap ruh tadi? Ataupun apa bekal yang ditanam oleh Allah SWT kepada si ruh tadi? Pertanyaannya singkat. Alastu birabbikum. Ya, kepada si ruh semua ini ditanya, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, apakah aku ini Tuhan? Allah bertanya kepada ruh. Maka semua ruh pada saat itu dengan izin Allah dia menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami yang menjadi saksi. Nah, jadi di sini nggak ada intervensi siapa-siapa. Ya, dengan izin Allah, dengan kuasaan Allah, setiap ruh tadi menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami yang menjadi saksi. Nah, jadi tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada pemaksaan, tidak ada, hanya dengan izin Allah dia mengaku bahwa kami benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Nah, jadi kalau ditanya orang, sejak kapan manusia sudah mengenal Allah, mengenal Tuhan, sudah dibekali dengan akidah. Nah, ini namanya akidah ya. Kenapa disebut akidah? Ikatan. Ya, ikatan seperti qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad. 'Uqad itu ikatan. Ya, ikatan. Kalau itu mah ikatan sihir ya. Kalau ini makna akidah itu 'uqad, ikatan. Allah itu ya, ruh ini mengikat diri. Ya, berjanji kepada Allah bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Ya kan? Nah, jadi semenjak itulah manusia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa orang jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekuler, munafik, segala macam? Ya, itu karena lingkungannya, tempat dia dibesarkan. Tapi ingat bahwa setiap manusia yang belum balik itu tetap fitrah. Fitrahnya apa? Dia tetap masih dalam dirinya itu ya murni, dia bahwa masih menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini perlu diketahui. Nah, kemudian nanti pada saat dia dibaptis, pada saat dia di macam-macamin itu, nah itulah menjadilah dia seorang Majusi, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Pada saat sudah gede tadinya Islam, tapi dia belajar ke Amerika, pulang dari Amerika konslet. Ya, tiada Tuhan selain Tuhan, ya kan? Assalamualaikum, selamat pagi aja. Agama itu sama seperti Nazaruddin Umar itu. Ya, ini saya sampaikan biar tahu. Nah, ini kacau ini orang ini, profesor, doktor, tapi pikirannya lebih hina daripada anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu. Sekarang dia diminta dipecat gitu. Mudah-mudahan dia dipecat. Kalau ngelihat rohirnya, bapak-bapak kan nggak ngelihat ya. Nah, kalau saya ngelihat lahirnya itu, wah ini benar-benar kiai ini. Ya, kemarin si Paus datang dicium, waduh masya Allah ya kan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi inilah ya yang orang-orang itu walaupun dia tampilannya seperti itu, pertama boleh dikatakan dia adalah munafik. Ya, yang kedua dia ini adalah orang-orang yang sekuler itu, ya, sekuler. Malah mengatakan semua sama. Ya, kemudian saya tanya Bapak Ibu, kalau semua agama sama berarti kan masuk surga semua. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani masuk surga, Bapak Ibu protes nggak? Bagaimana protesnya? Nah iya, dia nggak ngapa-ngapain.
Ya kita udah sholat, udah zakah, udah itu ya kan ada yang nggak masuk, dia nggak ngapa-ngapain malah masuk. Nah jadi inilah pentingnya akidah. Ya, sampai kepada nanti dalam realisasinya yang disebut tadi bahwa dalam rukun Islam yang pertama yang utama adalah bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah. Ya. Ilah itu bermakna Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang diharapkan pertolongannya, yang dimuliakan, yang diagungkan, itu Tuhan. Maka saya tanya Bapak Ibu, ada enggak orang yang mengagungkan manusia? Ada enggak orang yang menyembah gunung? Ada enggak orang yang menyembah laut? Ada enggak orang yang mengatakan bahwa keris keramat, kemudian cincin keramat? Ada ya? Nah, itu kan itu Tuhan itu. Maksudnya dia itu mengharap pertolongannya. Dengan ada jampi-jampi dia tidak akan bisa terkena musibah. Itu kan mengharap pertolongan. Jampi-jampi itu Tuhan itu. Nah sampai di sini belum selesai. Kalau Tuhan itu banyak, ya, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kayak begitu itu, yang macam-macam tadi. Ya, ini kalimat la ilaha itu kalimat nafi. Nafi itu menafikan. Kalau bahasa Arab kan fi'il nahi. Fi'il nahi itu kalimat yang menafikan, meniadakan. Kalau bahasa India nehi. Pernah dengar nehi? Nehi itu juga enggak gitu. Dalam bahasa Arab la. Nah, maka di sini ada dua rukun dalam syahadat. Rukun yang pertama yang menafikan, artinya meniadakan Tuhan-Tuhan yang tadi itu. Ya. Yang orang menganggap gunung juga Tuhan, orang juga Tuhan. Ada lagi orang yang pakai apa ya dia ya? Kok masa kebo jadi Tuhan gitu ya? Kebo bule ya, pas 10 Muharram dikeluarin dari kandangnya, si kebo buang hajat, kemudian itu kotorannya diambil buat jimat, katanya buat sakit kepala, macam-macam, baru ngopi. Nah inilah orang yang namanya sudah menganggap itu Tuhan. Jadi sampai kotorannya dianggap itu menjadi bermanfaat. Ya kan? Nah, ini menafikan itu semua. Kalau kita sebagai seorang muslim yang benar, itu bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan. Tapi begitu Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, illallah, kecuali, nah inilah namanya kalimat isbat, menetapkan. Tadi menafikan. Tidak ada Tuhan. Kalau diulang-ulang malah, coba saya suruh bapak-bapak ucapkan Tuhan itu berkali-kali coba. Nah, tapi coba sebut Allah. Bisa berubah enggak? Itu memang sudah fitrahnya begitu. Ya bapak ibu Tuhan tuh pas berhenti hantu jadinya. Jadi begitu kita mengelafazkan al-faz Allah, enggak pernah bisa berubah. Allah sampai kapanpun nggak bisa berubah. Nah, disinilah letak beda antara Tuhan dengan Allah. Maka di sini kenapa kita kalau anak-anak kita ajarin raditu billahi robba, aku redho Allah menjadi Tuhanku. Nah, kebalik kan? Kalau cuma Tuhan tadi bisa bermakna macam-macam, tapi kalau disebut Allah Tuhanku berarti tidak ada Tuhan selain. Nah, ini harus dipahami betul-betul nih. Ya, jangan nanti terjebak kepada kemusyrikan. Nah, karena orang itu menganggap Tuhan ya Tuhan, Tuhan Allah itu bukan Tuhan, ataupun Allah itu sebagai Tuhan, tapi dia ambil Tuhan-Tuhan lain ya menjadi sesembahan. Ini jadi hantu. Nah, jadi ini yang disebut dengan musyrik, menyekutukan ataupun andadan, ya
menyekutukan atau apa namanya? Bersekongkolan. Ya. Atau apa lagi itu ya? Kalau dalam istilah itu ada dulu namanya apa sih nama itu? Jadi berkongsian juga bisa. Jadi tidak murni. Ya. Dia minta kepada Allah, dia juga minta kepada selain Allah. Berserikat, nah berserikat, ya bersekutu berserikat sama. Nah, jadi dia menganggap bahwa Tuhan itu, Allah itu, Allah itu yang menjadi Tuhan kita, itu dianggap tidak sempurna, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Nah, inilah keyakinan kita yang harus pertama yang kita camkan dalam hati kita. Akhirnya kita apa? Walaupun Allah itu Tuhan kita tidak pernah terlihat di hadapan kita, walaupun Allah itu tidak bisa kita berkomunikasi dengannya, walaupun Allah itu sebagai Tuhan kita nggak bisa kita sentuh fisiknya, tapi Allah itu ada dan kita diharapkan, diwajibkan untuk mengimaninya. Nah, kira-kira berat nggak? Berat nggak? Kalau orang misalnya dia selama ini menerima transfer uang ke dalam tabungannya, ya setiap bulan ditransfer kan, ya. Tapi orangnya itu nggak tahu siapa ini yang tiap bulan transfer nih ke rekening Ashifa ini, nggak tahu kan, ya. Nah, suatu ketika sang yang bersedekah tadi muncul, ya. Kira-kira ini baru dalam tataran perumpamaan manusia, muncul di hadapan Pak Baharudin. Pak Baharudin, ya, udah berapa rekeningnya? Apa namanya jumlahnya? Oh, alhamdulillah Pak, 1.180.000 gitu kan? Iya. Nah, jadi, oh Bapak toh yang selama ini transfer saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah dikasih tahu. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak, gitu ya. Ini dalam tataran manusia. Tidak ketemu ketika transfer, suatu saat bertemu. Nah, saya ingin kita, ya, bukan hanya sekedar itu. Ya, ini terus terang saja, ya. Saya yang normal begini, nikmat yang saya terima itu luar biasa. Bapak-bapak juga walaupun ada kekurangan, menerima nikmat itu juga luar biasa. Ya kan? Yang sampai hari ini yang perlu kita bersyukur kepada Allah, kita masih dalam apa? Jalan yang benar, Islam. Ya, ini modal. Kemudian beriman lagi. Ada orang Islam nggak beriman. Islam tok gitu. KTP Islam. Ya kan, nanti sunat juga, nikah juga, tapi sholat nggak mau, saum nggak mau, punya harta nggak mau, zakat nggak mau, haji, gitu. Itu Islam itu. Nah, jadi pada saat kita sudah seperti kondisi yang demikian, maka perlu kita renungkan, zat yang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita bisa untuk berdialog, nggak bisa kita lihat, tapi nikmat yang diterima itu luar biasa. Ya. Nah, maka dari sinilah muncul, ya, dari sinilah orang mencari siapa gerangan. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, yang semua itu yang kita dapatkan itulah yang dalam satu rangkuman. Hanya beliau memperkenalkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang memberikan. Allah lah yang memelihara. Allah lah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Segala-galanya itu Allah. Nah, ini yang harus kita paham betul. Maka nanti kalau dalam buku Akidah Said Sabiq itu disebutkan di situ banyak pengertian la ilaha illallah, ya. Seperti kalau kita mengambil la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Maka muncul lagi nanti, tidak ada yang menghidupkan kecuali, tidak ada yang menciptakan kecuali,
Tiada ada melindungi kecuali, tidak ada yang mematikan kecuali, tidak ada yang menghidupkan kecuali. Nah, sampai jumlahnya 99 nama Al-Asmaul Husna. Kalau yang pertama dimulai dengan Ar-Rahman, yang terakhir dimulai As-Sabur. Apa itu As-Sabur? Maha sabar. Nah, jadi ini yang hakikat, inilah yang perlu diketahui. Kalau sekedar Bapak Ibu mengucapkan la ilaha illallah, gampang. Ada orang, ini majelis tak lazim ya, bukan majelis taklim ya. Ada majelis tak lazim diajarin gini, Mas, Pak, para jamaah sekalian, mari kita zikir la ilaha illallah malam ini, mulai dari habis isya sampai menjelang subuh 50.000. Mulai kan, lah. Ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang sisa 2 orang nanti yang masih bisa ngomong. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya, sebenarnya kalau segitu banyak la ilaha illallah yang dibaca, kalau diamalkan itu luar biasa. Tapi Rasulullah SAW tidak meminta yang demikian. Satu kali ngucap tapi dia ngerti apa makna la ilaha illallah. Nah itu. Bukan tadi, kadang-kadang baca la ilaha illallah itu sudah lari matannya, lari maknanya. Nah, la. Jadi Laila'id itu, Laila sakit. Jadi itu bukan lagi zikir yang sebenarnya. Makanya kalau ada orang ajar zikir ini 1000 kali. Lah, sementara orang habis subuh jam 8 itu udah harus masuk kantor. Anak bini mengharapkan dia pulang-pulang bawa rezeki. Loh, kalau memang dari subuh sampai jam 9 masih di masjid, itu pernah Umar bin Khattab masuk ke masjid, ngelihat orang begitu tuh. Wah, sibuk. Loh. Pakai itu lagi, Pakai apa itu namanya? Tasbihan. Disuruh nggak pakai tasbihan? Kita pakai tangan aja ya, karena bapak-bapak masih punya tangan kan? Kalau dihitung sebelah kanan 1 jari berapa suku? Enggak, 1 jari berapa ruas? 3. Berapa jari kita? 5 kali 10. Yang kanan doang dulu nih. Yang kanan. 5 kali 2, 5 kali 3, 15 kali 2. 30 tambah 3. Nah, dan nggak boleh tangan kiri. Zikir itu tangan kanan. Tangan kiri punya urusan sendiri lagi nanti itu urusannya. Ya. Nah ini dikasih tahu. Ya, kalau belum tahu ya nggak dosa kan? Dikasih tahu masih dilakonin juga ya. Tanggung jawab sendiri. Saya nggak tanggung jawab. Nah, jadi kanan. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Allah SWT, Umar bin Khattab menemukan itu. Orang semacam itu, di zaman now ini juga banyak juga ya. Cuma Umar bin Khattab udah wafat. Ya, jadi ketika Umar bin Khattab melihat orang yang seperti ini, apa kata Umar? Hei, kamu ini ngapain nih sampai jam 9? Ya itu zikir. Ya siapa yang menjaga anakmu, siapa yang istrimu? Ya Allah katanya. Jadi kata Umar bin Khattab, Allah tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit. Kita diperintahkan untuk walaupun kita zikir, tapi makna zikir itu seperti antaranya Ar-Razzaq. Allah itu mempunyai nama yang baik. Apa itu Ar-Razzaq? Pemberi rezeki. Tugas kita ngapain? Ya berusaha. Kemudian Allah baru ngasih. Lah kalau duduk tadi nggak pernah sono ke sini ya sudah. Ya, nah sampai bapak-bapak ibu juga Allah berikan kemampuan walaupun ada keterbatasan, mencari juga berapa Allah kasih, ya berapa saja diterima, ya artinya di sini bahwa makna la ilaha illallah itu masuk ke dalam semua lini, tidak hanya orang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, titik, enggak, jadi punya makna yang sangat luar biasa. Nah, ini kenapa saya terangkan banyak orang yang tidak tahu. Karena nanti kalau orang nggak tahu seperti ini,
banyak orang nanti akan menjadikan Tuhan selain Allah, ya, kalau dia sudah mengalami sesuatu yang dia hadapi. Orang dagang, ya, itu kalau toko pakaian kan bereret tuh, ya, bereret kan ya. Loh kenapa kalau orang toko ini baru dilongok, toko ini baru dipegang, toko sono baru ditanya, toko sono udah mau deal harganya tapi beli toko sono gitu. 5 toko baru beli itu toko yang terakhir. Saya ingin tanya, ya, adakah yang salah di sini? Enggak ada kan? Rezeki dari Allah. Dia di sini cuma nanya doang. Mestinya orang yang punya toko pakaian ini alhamdulillah udah mau nanya, syukur ya. Yang sana udah nawar nggak jadi, alhamdulillah udah ditawar. Masih datang orang nggak sama laler ya kan? Nah, kemudian ke sana lagi, Jadi orang yang sudah beriman paham betul hari ini rezekinya si Anu. Ikhlas dia. Nah, tapi kalau orang yang masih ada, ya, di dalam hatinya tidak percaya kepada Allah yang memberi rezeki, dia akan cari akal. Ya, hari Minggu tutup, pergi dia ke gunung apa? Gunung Kawi ya. Gunung Kawi. Sampai di sana ngadunya kepada Allah, tapi pergi ke gunung. Nah, ini kan namanya syirik, menduakan ya. Udah percaya Allah sebagai rezeki, ke gunung sana. Ya Allah, sambil ngadapin gunung, cium-cium gunung dulu. Ya Allah, saya ini kok selama ini kok kurang lakunya, kok sono aja. Ya, kemudian dia apa cara-caranya? Datanglah kuncen Gunung Kawi itu. Nah, dikasih cara, oh Bapak ini di tokonya itu harus digantungin ini, ada kain, dalam kain itu ada nanti kapur barus gitu ya. Nah, di dalam itu ada ini, ada itu segala macam. Percaya lagi. Udah pulang gantungin gituan. Yang biasa disebut jimat. Nah, itulah fatalnya orang Islam itu kalau sudah tidak sampai kepada percaya kepada Allah, yakin betul, maka jadilah dia orang-orang yang berlaku kemusyrikan. Ya, nah, ada orang lagi cari-cari foto, ya, dia nggak pernah ketemu Abdul Qadir Jailani, nggak pernah kenal Abdul Qadir Jailani, tapi foto Abdul Qadir Jailani itu tiap pojok di toko itu ada. Kemudian lagi, ya ini ya, hati-hati. Digantungkan ini ayat kursi itu kan. Nah, kemudian suratul Fatihah, kemudian surat Yasin. Ini ayat bukan buat digantung-gantung buat jimat. Dibaca, diamalkan. Kalau ayat kursi diamalkan itu dahsyatnya luar biasa. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah tidak ada ilah selain Dia, Hayyul Qayyum. Ya. La ta'khudhu sinatu wala naum, ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Jadi Allah itu tahu semuanya. Ya, kita kan udah begadang 2 malam, paling 2 malam tuh tahan nggak ngantuk. Malam ketiga coba begadang lagi. Nah, kalau Allah tidur semenit ya hancur kita semua ini. Siapa yang jaga kita? Nah, jadi Bapak Ibu melakukan Subhanahu wa taala, ini akidah. Supaya kita tahu akidah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, akidah itu ikatan, hubungan, janji kita dengan Allah itu jangan sampai dilepas. Ya. Dan orang syirik itu bukan karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu aja. Halo, Bu. Pernah sakit kepala? Makan obat apa? Panadol. Kemudian ditanya, Bu, udah sembuh belum sakit kepalanya? Apa jawabnya? Mendingan kalau kita yang ngomong, mendingan. Kalau orang yang sumbing ngomong, meninggal. Jadi gini, maksud saya gini. Ketika ditanya seseorang, ya, Nabi Ibrahim bilang begini, wa idza maritu fawa yasfin. Apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Terkadang orang, Bu, kemarin kelihatannya sakit kepala ya? Oh iya. Oh hari ini kok udah segar? Oh minum bodrek. Nah ini. Nah jadi
ini ucapan sudah mengandung kemusyrikan. Seolah-olah yang membuat dia sembuh itu karena Nah, sekarang mulai kita harus robah. Bu, kok kemarin sakit kepala kelihatannya pusing benar, kok hari ini sembuh? Alhamdulillah. Dengan minum bodrek, saya dengan izin Allah berarti obat itu sebagai perantara yang menyembuhkan. Nah, begitu juga orang pergi ke dukun. Nah ini, dukun, ya, dukun begitu datang, pakai assalamualaikum juga, itu kurang aja di dukun. Dukun assalamualaikum coba. Nah, sampai di situ, sakit apa Pak? Ini. Ya udah, sini pegang-pegang lu. Mau berobat? Ya, udah. Ini dulu, DP dulu. DP dulu, itu kalau dukun yang terkenal itu mahal itu, 10 juta. Nah, iseng-iseng kita tanya, Kun, kalau 10 juta kira-kira saya sembuh enggak? Apa dia bilang? Ya kalau sembuh mah urusan Allah lah. Lo minta 10 juta sembuh urusan Allah, mending gua minta sama Allah aja, ngapain minta sama aku, Kun. Nah, jadi inilah orang tidak sadar. Ada juga dulu dukun pakai kambing. Ya, orang berobat kambing di dia, harga terserah dia. Nggak boleh kambing lain. Dia kira kambing lain mungkin kambing udah belum dibacakan surat Yasin kali itu. Nah, jadi ibu-ibu melakukan banyak sekali itu bentuk kemusyrikan kalau seseorang itu nggak paham la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, sudah paham belum? Sudah paham belum? Nah, jadi la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar di bibir saja. Ya, kan nyanyi benar, bukan nyanyi joget-joget, jingkrak-jingkrak. Jadi bukan sekedar di mulut saja, bukan sekedar lilisan saja, tapi dia harus hidup dalam diri seseorang akidah ini dalam aplikasi keseharian. Bu, saya tanya, ini kan bapak-bapak di sini kan ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang satu juga jarang ketemu itu. Wah, apa ngomong apa coba? Yang ngomong apa? Ya selain itu. Oh. Kalau orang Jawa Timur dipukul, salah lu, baru kelihatan dipukul dulu. Nah, jadi gini, inilah yang harus ditata akidah kita. Ya, orang bisa nggak ketemu bertahun-tahun, teman lama, sekali ketemu itu mungkin bisa di stasiun kereta, bisa di bandara. Yang lebih hebat lagi orang cerita, saya nggak pernah ketemu dengan teman saya puluhan tahun, ketemunya di Masjidil Haram. Coba. Nah, jadi orang ini memang dipertemukan oleh Allah. Makanya tidak ada bahasa, oh kebetulan. Nah ini. Nah, kebetulan ini bukan kalimat orang yang punya akidah yang benar. Tidak ada kebetulan. Bapak Ibu sampai di sini hari ini atas kehendak apa kebetulan? Enggak kan? Nah, ya itu asbab. Nah, cuma nanti tergantung datang karena enggak enak atau datang terpaksa atau mau apa nuntut ilmu gitu kan. Nah, atau karena memang ya ada es teh lemon gitu kan. Nah, jadi itu di luar itu. Jadi yang penting kita paham dulu lah. Ya. Itu baru bicara masalah la ilaha illallah. Itu dikaji itu la ilaha illallah itu pelajarannya tahu nggak berapa lama? Tahu nggak berapa lama kajian la ilaha illallah? Sampai mati. Ini kajian kita ini cuma sebentar ini, cuma saya ingin beri pengetahuan bahwa itulah yang disebut kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi itu tadi lebih luas daripada itu, ya, sampai kepada kita ini sadar bahwa sesuatu sekecil apapun terjadi, sesuatu setiap orang adalah atas izin Allah Subhanahu. Nah ini, jadi ini pelajaran penting ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua insya Allah orang-orang yang murni akidahnya, ya kan, dalam setiap langkah, ya, apakah dia sholat, apakah dia zakat, apakah haji yang tadi akan kita bahas nanti lagi, apakah dia dalam urusan-urusan kecil,
Ya, tidak boleh lepas dari kalimat la ilaha illallah sampai kepada tempat yang paling jelek dalam Islam itu harus disertakan Allah itu. Kemana Pak? Kemana? Pergi ke WC. Ada doa enggak sebelum masuk WC? Apa? Bacanya pas lagi nongkrong apa di luar WC? Jangan pas lagi nongkrong. Allahumma inni a'udzubika minal. Jangan, itu enggak boleh ngucap-ngucap doa dalam WC. Nah, sampai ke situ itu Allah diikutkan. Kenapa? WC itu memang tempat kotor, tempat setan. Maka jangan sampai kita kesetanan dalam WC. Ada orang bawa rokok lagi di situ. Oh, senang dia itu di situ. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah SWT, ya inilah akidah secara sekilas untuk membedakan mana Tuhan, mana Allah. Tuhan itu banyak. Yang dipertuhankan oleh orang-orang itu yang enggak bertuhan kepada Allah itu banyak. Ya. Apa saja? Oh, banyak sekali, enggak terhitung. Nah, sampai kepada hal yang terkecil tadi saya sebutkan. Ya, itu orang kadang-kadang mengagungkan sesuatu karena dia kesehatannya. Ya, tidak lagi berpatokan kepada pemberian ataupun kehendak Allah Subhanahu. Nah, jadi mulai besok, mulai lusa, mulai seterusnya kita tanam itu dalam segala urusan itu dan ajarkan anak-anak kita seperti itu. Ya. Misalnya ibu bapak kan punya anak sekolah. Ya. Jadi ketika dia dapat nilai banyak, suruh dia bersyukur. Minimal ucapan alhamdulillah. Nah, bukan karena bapak bapak kan pintar matematik. Nah kalau bapaknya nanti singkley, pikun, mana lagi pintar kan gitu ya. Nah begitu juga kalau dia datang ke rumah bawa nilai dikit, nah itu jangan ibu marah-marahin. Nah inilah yang kamu dapat dari Allah. Iya. Tapi yang penting itu hasil karyamu, bukan nyontek. Kalau nyontek dapat 10, alah nyontek namanya juga. Nah itu juga kita mendekatkan diri itu, anak-anak itu kepada Allah. Belum lagi nanti yang mengajarkan bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara minum, bagaimana tata cara, dan semuanya didekatkan kepada Allah. Kalau sedini mungkin anak-anak itu didekatkan kepada Allah, dia akan hidup penuh dengan kemandirian, penuh optimisme karena tidak ada yang diharap kecuali hanya kepada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, gimana Pak Bordin? Berapa jam lagi? Ini sudah pukul 2:07. Saya kalau saya ngomong terus nanti nggak capek. Cuman nanti daripada diomongin terus, nggak ngerti terus, mending sebelum kita lanjut tanya dulu lah, ya. Sesi tanya jawab dulu. Menyangkut masalah kalimat la ilaha ini penting ini. Baik, siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya Pak Ustadz. Sehubungan dengan kalimat la ilaha illallah yang itu tidak benar ketika kalimat itu diperbanyak tapi kita tidak mengerti maksudnya. Namun bagaimana saya pernah mendengar cerita dari Ustadz Khalid Basalamah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, namun ini saya jadikan pertanyaan karena memang ini untuk memahamkan khususnya untuk diri saya sendiri. Bagaimana kisahnya tukang roti yang senantiasa melazimkan membaca istighfar, sehingga Imam Ahmad bin Hambal yang tidak punya tujuan langsung, ya, kalau bahasa orang Vibrasen mungkin Coach Ari dulu kena frekuensinya beliau sehingga tertarik. Nah, tukang roti itu kan membaca astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus menerus membaca istighfar begitu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, manfaat apa yang engkau dapatkan dari kalimat istighfar? Saya belum pernah hajat saya semua terkabul dengan membaca
istighfar. Nah, ini kalau dikorelasikan cuma beda kalimatnya, namun intinya sama. Bagaimana ketika kita membaca la ilaha illallah, namun tujuannya untuk ya menghapus dosa, karena kalimat itu akan memasukkan kita ke dalam surga, karena kan katanya kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Nah, ya mungkin itu ya. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail, tapi mungkin Pak Ustadz sudah maksud apa yang saya pertanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan Pak Mujiman. Yang saya maksud itu adalah bukan hanya sebagai lafaz, bukan hanya sebagai hafalan, ya. Ya seperti tadi, kalau kenapa kamu manfaat apa yang kamu dapat dari istighfar itu, ya kan? Nah, lantas dia memberikan jawaban. Nah, jadi maksud saya gini, salah satu daripada makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi tidak salah ya dalam arti orang mengucapkan sebanyak mungkin tidak salah, tapi harus ada korelasinya. Yang saya maksud tadi cuma lafaz-lafaz saja. Ya, dia membaca enggak terhingga. Tapi ma'budnya, ibadahnya itu keliru. Ya. Jadi mungkin siapa yang salah dalam ini? Mungkin bisa saja dia yang salah dengar dari gurunya kali. Ya, karena memang dalam Al-Quran itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdol dzikir la ilaha illallah. Nah, tapi setelah kita urai ternyata la ilaha illallah ini tidak punya hanya makna tidak ada Tuhan selain Allah, bukan hanya itu saja, tapi la ma'buda illallah. Nah, tolong dengar satu ayat dalam Al-Quran. Surah Toha, surah keberapa? 20 ayatnya yang ke-14. Allah di situ menyebutkan innani anallah. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis sholata lidzikri. Ya, dengan sholat kamu mengingatku. Nah, jadi kalau Pak Mujiman tadi tanya, orang yang tadi itu adalah orang zikir juga, la ilaha illallah juga, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang saya maksud itu banyak aliran-aliran sesat ben nyeleneh itu terkadang cuma itu saja, la ilaha illallah. Waktu sholat, begitu masuk waktu subuh, semua pulang ke rumah. Ayo tidur, udah capek, subuh enggak, dibangun lagi. Ya kan? Nah, jadi yang saya maksud Pak Mujiman, biar enggak salah pengertian, orang yang hanya melafazkan kalimah la ilaha illallah, tapi dia tidak beribadah kepada, padahal Allah itu adalah diantara nama yang baik itu adalah abid, ma'bud, yang disembah. Bagaimana cara menyembah Allah? Ya tadi saya jelaskan. Dan dengan bentuk-bentuk yang lain tadi, makanya nanti rukun Islam ini kan kita bahas semuanya itu fondasi dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi maksud saya begitu Pak Mujiman ya. Semoga kita ini bukan hanya melafazkan saja. Ya, kalau Pak Mujiman saya yakin, ibu-ibu di sini saya yakin, selain membaca la ilaha illallah, memaknai la ilaha illallah, juga tidak pernah tinggal meninggalkan ibadah kepada Allah. Wabil khusus masalah-masalah berkaitan dengan mahdoh. Masuk waktu sholat duhur kita duhur, asar maghrib bisa terus subuh. Masuk bulan Ramadan kita saum, ya kan? Nah, itu walaupun misalnya kita nggak sering membaca la ilaha illallah sebanyak mungkin, tapi makna apa yang dikandung oleh la ilaha illallah itu sudah kita praktek, itu yang dimaksud. Nah, kemudian tadi juga Pak Mujiman menyebutkan barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dia masuk surga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu juga maknanya begitu. Bukan hanya dia menghafal la ilaha illallah kemudian masuk surga. Ya, ada modal lain selain daripada la ilaha illallah, ya, yang mana adalah bentuk wujud daripada praktek la ilaha illallah. Ya. Nah, jadi yang saya maksud itu Pak Mujiman, semoga
di antara kita tidak ada salah pengertian. Benar tadi istighfar, tapi dia istighfar, dia juga adalah ahli ibadah. Benar dia itu adalah orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah itu diterjemahkan bahwa dia itu tetap beribadah kepada Allah dalam bentuk perintah-perintah dan juga dalam bentuk larangan-larangan dia tinggalkan, insya Allah. Siapa mujiman ya? Baik, ya. Siapa yang banyak lagi? Ya. Kalau yang nggak nanya itu biasanya udah paham semua. Tapi mungkin jangan sampai nggak paham semua. Nih, coba Bunda nih. Biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun muslimah dan muslim dan muslimah kan kalau menjalankan rukun menjadi Islam yang sempurna kan harus itu ya, menjalankan ibadah haji ya Pak Ustadz ya. Kan kalau seandainya kita nggak mampu gitu ya, tapi kalau secara materi atau apa emang nggak mampu gitu ya, kan katanya nggak wajib gitu ya, tapi kita ada keinginan untuk ke sana gitu Pak Ustadz gitu. Nah kita harus berusaha, harus bagaimana. Kalau emang nggak mampu ya emang semua orang kalau kondisi seperti ini ya, yang menengah ke bawah mungkin nggak mampu gitu. Nah kita kan nggak harus ini nggak bilang nggak mampu, tapi kita harus ada niat kan Pak Ustadz untuk menuju ke sana gitu. Ya emang kalau haji dan umroh itu harus orang yang mampu. Nah itu bagi yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu, yang duitnya banyak gitu ya, tapi dia nggak ada keinginan untuk ke sono gitu. Pokoknya jalan-jalan gitu pengennya. Nah itu gimana? Kalau dia belum pergi haji atau apa tiba-tiba dia wafat gitu. Itu gimana tuh keislamannya itu di sana di hadapan Allah? Nah itu pertanyaan itu tolong dijabarkan Pak Ustadz ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bu Neneng gitu loh. Orang yang belum mampu, ya tentunya kan tidak ada orang yang tidak punya cita-cita mau haji dan berarti dia kan harus niat, ya kan? Niat itu ya nanti bagaimana ke sana itu kan itu usaha, tapi udah usaha sono sini belum nyampe juga. Ya, ini kan kalau Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 97 itu walillahi 'alan nasil hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa kewajiban manusia di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah haji ke Baitullah jika mampu. Mampunya ada 4, Bu. Pertama punya duit. Ya, berapa sekarang misalnya umroh misalnya 30 juta, punya duit 30 juta. Bukan 30 juta, punya lebih dari itu buat beli apa lagi nanti gitu kan. Nah, punya udah. Yang kedua dia itu sehat. Ya, sehatnya itu artinya dia ke sana itu tidak dengan kondisinya tidak mengganggu dia dalam beribadah. Ya. Nah, kemudian dia punya ilmu untuk bagaimana cara umroh gitu. Ini umroh dulu. Kemudian tidak terhalang, dia berangkat ke sana, ya naik pesawatnya aman, misalnya mau naik kapal laut misalnya ya aman juga, nggak ada peperangan, ini mampu. Nah begitu juga haji itu, yaitu kata Allah tadi, ya bagi orang yang mampu itu baru haji ya, yang mampu tadi 4. Bagaimana orang yang mampu? Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Orang yang mengingkari haji itu Allah tidak butuh dengan hartanya. Paham? Paham nggak? Allah nggak butuh. Allah dia nggak haji, duit dua banyak. Allah itu nggak kurang kemuliaannya, nggak kurang kekayaannya, nggak kurang kasih sayangnya. Cuma dia ini nih yang bahaya, musibah besar lah. Nah itu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang punya duit nggak haji, ya kalau cuma umroh doang kan itu kan cuma sunnah. Yang haji itu kan umroh dan haji itu seumur hidup sekali, itu yang namanya wajib.
Ya, bagi orang yang sudah mampu, dia nggak berhaji, maka kata Rasulullah SAW, pilih mati antara Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Nah, pertanyaan tadi gimana? Loh gimana nih orang ini? Ya itu tadi, ya Allah itu sudah nggak berkenan dengan hartanya, sedikit pun nggak bermanfaat harta bagi dia, karena dia tidak mau melaksanakan haji, padahal sudah mampu. Yang kedua tadi, ya mati dalam keadaan Majusi dan Nasrani, naudzubillah min dzalik. Nah maka dari itu ibu-ibu, kita yang nggak punya niat itu sudah bagus. Mana tahu dengan izin Allah, ya kan? Pak Baharudin tiba-tiba udah berangkat, ditanya, duitnya dari mana? Nggak tahu juga, ya kan? Pokoknya udah ke sono dong. Pak Baharudin, ya bikin paspor, bikin. Pak Baharudin naik pesawat, naik, turun, tuntun sampai ke sono. Ya udah pulang haji, Baharudin pulang. Dari mana duitnya? Dia juga bingung. Tapi paling diceritakan, oh ini gitu kan. Nah, itu nggak mustahil kalau orang itu dikehendaki oleh Allah, bagi Allah itu nggak mustahil. Paling tidak kita niat dulu lah. Niat itu sudah dapat pahala kan? Nah, apalagi sudah pergi, pahalanya itu al-hajjul mabrur laisa lahul jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, jadi ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah ini rahasia dari Allah. Ada orang punya duit nggak haji-haji, ada orang nggak punya duit itu malah dia berkali-kali haji. Ya. Nah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa tetap, ya Allah, semoga Engkau memberikan saya kemudahan rezeki, sehat, saya bisa beribadah ke Baitullah, saya bisa haji ke Mekah ya dengan izinmu. Nah, belum juga, ya nggak apa-apa. Berarti Allah belum mengizinkan dan kita tidak berdosa, itu yang paling penting. Jangan menganggap wah ini gimana nih ya. Dosa kan rukun Islam. Ya rukun Islam dosa bagi orang yang tidak mengerjakan kalau dia mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Masih banyak ibadah-ibadah lain ya. Ya, misalnya mau jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya nggak? Mau? Mau jadi orang kaya nggak? Kok jawabnya ragu-ragu? Mau jadi orang kaya nggak? Bangun sebelum subuh. Kemudian kalau bapak-bapak ke masjid, ya berjamaah sebelumnya itu sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Itu langit bumi isinya itu tuh bapak-bapak semua itu. Hah? Pak, Bu, siapa bilang? Bu, kalau pingin kaya di sini ibu nanti kalau dikasih Allah banyak bingung Bu. Mau naruh di mana? Allah janji, bumi, langit dan isinya dikasih ibu sekarang. Bingung nggak? Ya, makanya nanti dikasih di akhirat. Makanya kita ini hidup di dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Nggak ada orang hidup di dunia terus. Makanya kalau orang meninggal itu jangan bilang meninggal dunia, meninggalkan dunia. Ya, pergi ke alam barzah. Nah, jadi ini semua juga harus yakin berdasarkan akidah tadi. Seperti kita menyolatkan jenazah, dapat berapa kirot? 1, apa kirot? Emas sebesar gunung. Kalau dikasih sekarang, bingung nggak? Bingung, di akhirat dikasih. Ya, kemudian ngantar jenazah sampai ke makam, dikasih 1 kirot lagi, 2 kirot, 2 tumpukan emas sebesar gunung Uhud. Kasih sekarang ibu. Ibu ngapain jadi lagi tuh? Dikasih emas 1 kilo aja udah nggak kemana-mana, emas itu aja yang dijual 1 gram, 2 gram, 3 gram sambil nunggu mati kayak gitu ya. Nah, jadi ini yakin bahwa balasan yang demikian itu adalah di akhirat. Cuman kita harus mengerjakan secara ikhlas. Ada lagi, mau nggak ibu menjadi Bu Hajjah, Pak Haji mau? Mau. Pergi ke masjid, bapak-bapak ke masjid tadi kan sholat subuh. Nggak usah pulang dulu, zikir, doa, baca Quran sampai syuruk. Syuruk itu keluar matahari, jangan sholat dulu karena matahari keluar. Nah, tapi kalau 15 menit setelah matahari keluar, sholat 2 rakaat namanya isrok. Itu kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti orang haji dan umroh, sempurna. Nggak ke Mekah, nggak bayar mahal, nggak lama-lama ke sono, tapi pahalanya udah dapat, pahalanya doang. Pahalanya juga mau dong. Hah? Ibu-ibu nggak ke masjid, di rumah boleh. Ibu-ibu kan nggak wajib ke masjid, ya kan? Nah, kalau pergi boleh kalau izin suami, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas keluar. Nah,
Di rumah habis sholat subuh baca Quran, hafal zikir, apa doa segala macam ya kan? Sampai dengan syuruk. Habis syuruk tambah 10 menit sholat isyraq, dapat lagi haji umroh. Karena ibu nggak ada wajib ke masjid, di rumah juga dapat. Ya kalau bapak-bapak di rumah nggak dapat. Ini adanya di masjid. Ya Bu ya. Oke, saya tanya tadi ya Bu ya. Ibu jangan pesimis, optimis. Nggak tahu hamba Allah dari mana nanti datang. Ya, saya kadang-kadang gitu mendengar ceramah Ustadz Adi Dayat. Ya kan? Pak Ustadz tolong doain saya apa? Saya biar cepat dapat jodoh. Itu aja. Enggak juga, apa lagi? Mau umroh enggak? Mau. Catat. Punya ibu enggak? Punya. Bapak punya. Udah, bapak ibu catat. Dari sana doanya nanti minta sama Allah biar dapat jodoh. Nah, gitu. Itu kan siapa yang menggerakkan lisan Ustadz Adi itu untuk ngomong demikian? Allah. Dan itu orang ini bernasib baik. Kita doa-doa ya Allah mudah-mudahan Ustadz Adi naikin saya yang enggak belum juga kalau memang belum dikabul oleh Allah. Nah, jadi dalam hal ini ya khususnya tadi ditanyakan ibadah haji dan umroh, ya kita harus punya mampu secara zahir ya, mampu ilmu, mampu duit, mampu perjalanan dan juga mampu dalam masalah kesehatan. Ya Bu ya. Oke, jadi nggak usah pesimis juga. Cita-cita harus ada. Ya baik. Dari mana duitnya? Siapa yang bawa kita? Wallahu a'lam bishawab. Ya maaf saya bukan takabur. Saya juga udah berkali-kali ke sana. Saya nggak punya duit Bu. Nggak punya duit saya. Dari tahun 2005, 2007 terus. Alhamdulillah udah berapa? Saya nggak punya duit. Tapi nggak nyampe juga ke sono. Ya kan? Siapa yang apa namanya memperjalankan saya ke sana? Allah melalui hamba-hambanya. Gitu. Oke? Oke. Jangan sedih ya. Iya. Masih banyak bentuk ibadah yang pahalanya juga luar biasa. Oke. Ya. Dari mana tangannya, Bu? Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haji, Pak ya, mau nanya tadi, saya kan nggak bisa ngelihat tuh. Terus tandanya gimana kalau udah keluar matahari semua belumnya itu gimana? Benar. Udah itu doang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cakep itu. Kita kan gagal nih. Senjata itu tadi. Ibu punya. Tes. Ibu punya anak, laki perempuan, udah kecil masih gede, semua normal, alhamdulillah. Bu, itu kalau sekarang ini ya waktu syuruk, waktu keluar matahari itu pukul 5.46 menit, ya. Itu syuruk, itu keluar mata. Kapan kita isyraq, kapan kita sholat isyraq itu tambah 15. Nah, suruh anak-anak lihat. Nah, udah jam berapa? Kalau sudah jam 5.59 itu sudah boleh sholat isyraq, bukan syuruk. Ya, syuruk keluar matahari, nggak boleh sholat kalau keluar mata. Nah, tambah 15 menit baru sholat isyraq namanya. Isyraq itu sholat yang kamu dapatkan itu pahala seperti haji dan umroh ya. Nah itu, jadi kalau ibu nggak lihat, kalau anak punya anak, ya lihat jam aja. Atau kalau ibu sendiri setel aja jam pukul 5.49 itu bunyi. Ya makanya bunyi kan, bunyi. Kemudian setel lagi itu pukul 5.59. Nah jadi sudah bunyi ya itu. Nah jadi tidak susah kalau memang nanti dibantu dengan HP gitu ya. Nah anak-anak suruh setel aja gitu. Setelnya 2. Setel yang pertama atau langsung setel aja. Pukul 5.59 atau pukul 6 nggak apa-apa lewat semenit. Pukul 6 teng ya. Nah itu sudah bisa sholat isyraq. Ya mungkin juga di rumah ibu ada jam yang bunyi neng nong nah gitu ya. Hah? Niatnya pokoknya sholat isyraq aja udah, ya. Bacaannya apa aja? Ya kalau duha kan
ada wadduha. Ini nggak apa aja. Alam nasyrah juga boleh, atin juga boleh, al-asri juga boleh. Ya kalau memang nggak hafal-hafal ya kulhu juga apa-apa. Ya kan? Nggak ada masalah. Yang penting baca Al-Fatihah jangan sampai nggak ada. Ya, kalau nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Kalau ayatnya baca aja. Kalau misalnya susah-susah, baca aja surat yang paling panjang. Inna a'taina kal kausar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal. Nah, jangan sampai pelit karena nggak hafal. Alif lam mim ruku. Ya, pelit amat. Ya, sudah ya. Nah, sama-sama. Jadi ngelihat matahari ya nggak bisa, jam aja suaranya aja. Saya kalau perhatiin teman-teman kalau lagi sholat, apakah di Dewan Dakwah, apakah di BS BSK di sana-sana. Kalau sudah mulai sholat baru sudah jam 12. Itu ada bunyi lagi kayak bunyi pintu kereta, neng nong neng nong. Nah, saya bilang, matiin dulu kita mau sholat, ya kan? Nah itu bunyi-bunyi begitu tanda bagi ibu-ibu untuk menandakan sesuatu kegiatan ibadah. Oke. Gimana yang online? Ada yang nanya? Iya, kayaknya udah kesini semua ini nggak ada online. Yang dari, ya silakan. Maaf Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin saya tanya keluar dari tema nih Pak. Boleh kan ya Pak Ustadz? Boleh, ya. Bagaimana di saat sholat kita sudah rakaat ketiga nih Pak. Posisi saya di tengah-tengah barisan nih. Tiba-tiba angin knalpot keluar Pak. Wih gitu. Bukan knalpot Pak kita gitu. Nah, itu apa kita harus ulang dari nol? Apa kita ikut ngelanjutin jamaah? Kita kan posisi di jamaah ya, posisi di barisan tengah ini Pak, barisan tengah. Mau jalan kan nggak enak ya, takut nabrak atau ganggu atau ini. Jadi itu hukumnya bagaimana Pak? Apa kita harus langsung duduk atau kita harus keluar? Kalau di pinggir sih enak. Saya tahu langsung jalan mundur gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah barisan gitu Pak, itu gimana hukumnya Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, klep-klepnya udah longgar. Itu sering begitu Pak? Oke. Ini kasus. Ya baik. Tadi kan rakaat ketiga, berarti ini kalau bukan maghrib berarti isya ya atau zuhur. Ya, oke. Nah, sahnya sholat itu kan kalau kita dalam kondisi berwudu, batalnya sholat kalau wudunya Pak, keluar kentut berarti wudunya Pak. Nah, biarpun keluar dari knalpot itu urusan lain. Yang jual kentut itu. Nah, jadi kata Rasulullah SAW gini, jika kamu mendengar suaranya, mencium aromanya, berarti sudah batal wudu. Nah, oke. Nah, padahal ini kan kalau memang maghrib itu terakhir, kalau duhur atau isya atau asar itu kan udah mau terakhir juga. Jadi tidak usah keluar dan tidak usah melanjutkan sholat, duduk aja. Nah, karena kalau melanjutkan itu percuma, udah batal, ya kan? Nah, kalau orang normal mungkin dia bisa nyempil-nyempil, karena kalau caranya keluar kita dari tengah itu bukan motong saf, tapi antara orang ya. Jadi antara bahu-bahu orang kan ini. Ya itu permisi. Kalau itu orang normal. Tapi kalau misalnya seperti bapak-bapak duduk aja. Sampai selesai nanti baru wudu, baru diulang kembali sholatnya. Ya, karena apa? Karena memang yang membatalkan sholat dari awal sampai akhir itu adalah pertama karena kita salam. Sholatnya selesai kan? Yang kedua karena kentut Bang. Ya. Nah jadi karena itu keluar angin maka dia sudah batal. Akhirnya karena memang sholatnya udah mau selesai, duduk aja, nggak usah bangun-bangun. Ya, kalau udah selesai itu baru ambil wudhu lagi, sholatnya diulang. Oke? Ada lagi ini. Itu begitu aja itu. Ya kalau mau keluar ya kemana? Ya kan? Nah nabrak-nubruk orang nanti malah jadinya orang sakit hati kan gitu. Dia nggak mau paham dengan kita. Yang oh nggak usah ngapain, Allah juga tahu kita udah kentut. Kita
mau dari malu dari siapa? Dari teman-teman. Orang juga udah tahu kalau kita duduk ini berarti orang ini ada udzur nih. Asal jangan karena sakit udah stroke itu jangan, kasihan ya. Ya. Tapi dia normal. Oh, normal. Nah. Nah, kalau orang normal tadi, ya, dia boleh keluar. Keluar dalam arti bukan memotong sop. Misalnya kita keluar kan, kalau kita kan sholat ngadap ke barat. Keluar itu ngadap ke timur. Jangan ngadap ke utara selatan. Kalau ngadap ke utara selatan berarti melewati orang ke arah timur. Orang timur itu kan ada orang yang duduk, minta permisi sampai keluar. Nah, syukur-syukur, habis wudhu, ya dia sholatnya masih ada orang yang nanti mungkin terlambat 1 rakaat. Dia bisa berjamaah dengan orang yang tinggalan 1 rakaat. Tapi dia tidak boleh masuk shop karena dia udah batal, ya pahala jamaahnya sudah nggak ada. Ya, oke ya, paham ya? Saya kira tadi bapak, kalau bapak sih duduk aja nggak usah kemana-mana. Tapi kalau orang normal itu petunjuknya. Tapi kalau dia mau duduk juga nggak kemana-mana nggak apa-apa. Wong juga sholatnya mau selesai ya kan? Ya sudah. Ya, jadi Pak ya. Nah, jadi intinya adalah sholat batal apabila wudhu batal wudhu itu karena keluar sesuatu dari depan dan dari belakang. Oke, baik. Ya, Pak Barudin. Nih. Baik Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Ini yang pasti berkenan fikih Ustadz, masih fikih. Ini masalah apa ya? Masalah curang atau tidak curang ini Ustadz. Kan katanya kalau yang suka ngurangin timbangan itu kan nggak boleh ya dalam perniagaan. Ini satu kasus nih Ustadz, dan ini kayaknya udah marak nih. Ini kan teman-teman pada megang gelas kan, gelas minuman. Ya kan, es teh manis. Nah ini bahkan diviralkan cara bagaimana kita bisa berbisnis teh manis itu biar dapat untung besar. Jadi dia menggunakan cara es teh manisnya itu sebenarnya tehnya itu cuma nggak sampai 200 gram. Jadi pertama diisiin batu esnya dulu. Batu es sekarang kan ada kristal tuh ya yang panjang-panjang itu kan. Nah dia akhirnya air tehnya pertama dimasukin dulu esnya sedikit, terus dituangin teh 100, pokoknya nggak nyampe 200 gram. Nah sisanya biar dia penuh ditutup lagi dengan batu es. Nah terus ditutup. Pertanyaan saya yang pertama, apakah itu termasuk curang? Ya kan, apakah termasuk kecurangan? Apakah memang itu dalam bisnis diperbolehkan? Karena ketika saya pernah diskusi dengan salah pedagang soal itu memang SOP-nya begitu Pak. Dan bahkan kita lihat juga sering kan dalam dunia bisnis, please charge. Ya kan, dalam dunia bisnis juga kan seperti itu diajarkannya. Bahkan memang dijelasin gitu loh Pak Ustadz. Jadi cara berbisnis jualan minuman biar untung besar ya. Biar harganya murah tapi tetap untung gede gitu Ustadz. Maksud saya apakah itu termasuk orang yang curang? Yang beli udah tahu belum itu? Hah? Iya, udah tahu belum? Kira-kira kalau sudah tahu apa namanya sudah sepakat belum dengan itu? Karena gini ya, ini hukum jual beli ya enggak? Tanya dulu hukum jual beli. Jual beli itu kan ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual tentunya barang yang halal dan baik. Ada ijab kabul itu dengan uang. Nah, jadi di situ sudah tertera harga segitu, inilah produknya gitu loh. Ya, teh dikit, gula dikit, es yang banyak kan gitu. Tambah lemon dikit ya kan. Nah, itu segitu. Nah, ini tergantung kepada yang beli. Kalau yang beli itu tidak ada masalah dengan rasa, tidak ada masalah dengan harga, berarti ijab kabulnya sah. Kecuali ya, orang itu misalnya jual sirup misalnya, sirupnya seharusnya harus 2 sendok atau 3 sendok, ya kan? Kemudian esnya segini, airnya segini. Nggak taunya sirupnya cuma sesendok. Begitu diminum loh,
ini katanya sirup 2 sendok, tapi kok 1 sendok, kok harganya segini, rasanya kok hambar begini. Nah, ini kan berarti ada keluhan pelanggan. Jadi itu ada ketidakbenaran dalam masalah takaran tadi. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi kontrak. Harganya segini, kok ini beda rasa gitu. Nah, ini baru namanya curang. Tapi kalau tadi kita tahu ini harga misalnya 10.000, ya kan? Kandungan ini, begitu diminum enak, cocok, udah nggak ada komentar kan? Berarti kan cocok. Nah, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Perkara dia itu misalnya mau dia asal banyak laku, banyak untung, itu urusan dia. Berarti dia pinter. Kita yang bodoh, kita yang beli bodoh, ya. Kan kita nggak pernah nanya berapa untung kamu. Yang penting punya duit, beli, kasih, ya toh. Nah, jadi di sini tidak termasuk dalam hal yang curang, tapi yang penting adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual itu. Kalau harga segini, rasanya seperti ini, cocok, setuju, oke, sudah selesai. Ya, nah, jadi tidak ada keluhan. Tapi kalau ada orang keluhan, loh, ini kok harganya 10.000, masa cuma manisnya begini, banyak cuma es balok doang, es batu doang gitu kan. Nah, berarti ada apa namanya? Ada keluhan. Keluhan ini merupakan ketidakpuasan pelanggan. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah ada persetujuan antara penjual dan pembeli dalam satu barang transaksi ijab kabul, saling senang-senang, tidak ada yang mengecewakan, itu tidak disebut dengan curang. Ya Pak Paudina? Nah, jadi gitu aja. Begitu diminum, enak, oh cocok, sesuai dengan harga 5.000 kan gitu. Tapi begitu diminum, wah ini harganya doang mahal, tapi kurang enak. Nah, berarti ada keluhan. Tanya, ini sebenarnya Bu, ini kok mahal, kok nggak enak itu rasanya, gitu ya. Nah, jadi itulah prinsip jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual halal dan baik. Kemudian itu si pembeli tidak pernah kecewa dengan si penjual, ya. Dengan ijab kabul ditukar dengan duit. Oke. Ya Bapak Dina? Ya, kalau Bapak udah sepakat dengan dia, kenapa? Ya karena malah tadi belinya 12, ya kan? Ya apa terpaksa beli? Enggak kan? Nah, ya makanya yang penting kita di sana barangnya tidak barang haram, seleranya memenuhi, harganya cocok, ya sudah, ya. Nah sampai kita meneliti seteliti-telitinya juga, ya kita yang dijelasin begitu juga kan? Ini gulanya segini Pak, esnya segini Pak. Nah kalau es doang Pak, ini 2.000 gitu kan, nggak pakai gula. Nah jadi ini yang penting prinsip dalam Islam jual beli itu antara penjual dan pembeli tidak ada yang dikecewakan, ya. Jadi tidak ada yang dirugikan, gitu. Saling senang-senang. Nah lain dengan orang beli singkong, ya kan? Singkong sekilo berapa on? 10. Atau ditimbang di rumah 8 on, itu yang curang betul tuh, ya. Nah kalau ini mah lebih kurang, yang penting seleranya terpenuhi. Kalau saya tadi minum enak, tapi nggak enaknya kalau udah sisa es doang itu, nggak ada manisnya. Nah, iya karena es doang batu. Oke Pak Rodin. Ya jadi artinya gini, itu masih dalam konteks penjual pembeli senang sama senang, tidak ada dikecewakan, ya. Tidak curang namanya itu. Oke. Tapi kadang-kadang gini juga, bukannya penjual yang curang, pembeli. Tahu nggak di mana? Misalnya ibu-ibu beli jeruk, sekilo berapa? 15.000. Berapa biji? 8. Ngambil 1. Ya ikhlas nggak? Ya namanya udah diambil, mau diapain coba? Nah ini curang juga ini. Yang curang pembeli itu. Ya aturannya 1 kilo 8 nih kita ambil 1. Ya, orang udah diambil ya mana? Ibu-ibu ini mah enggak. Ya ibu-ibu yang tahu ini ya. Jadi ngambil 1, maksain orang ikhlas. Mas, lebihin 1 dong. Enggak Bu, itu 8 biji itu udah pas sekilo. Ya masa sih ya gitu ya. Nah itu ngambil 1. Nanya lagi ikhlas enggak? Yang ikhlas udah dipelototin gitu kan. Daripada enggak dibayar. Nah itu. Jadi curang juga itu namanya. Jadi curang itu bukan hanya penjual, pembeli juga banyak yang curang. Nah.
Ya udah, namanya rongsokan, ikhlasin aja lah. Dia rezeki dari sana. Kalau kita bilang haram-haram, jadi nggak dapat rezeki, haram semua nanti. Ya udah, gini aja, Mas lebih kurang udah saya maafin gitu aja kan. Padahal memang aturannya 1 kilo dia bilang 8 on gitu ya. Ya biarin aja, Mas saya maafin, namanya juga rongsokan daripada dibuang kan gitu. Kita udah dijual dapat duit, alhamdulillah gitu kan. Nah itu yang nggak boleh curang. Zaman Rasulullah SAW beliau pernah sidak ke pasar. Beliau celupkan tangan ke dalam karung kurma. Di bawah basah, di atas kering. Tanya Rasulullah, kenapa kamu jual begitu? Kalau nggak begitu nggak laku ya Rasulullah. Nggak boleh. Kalau kering-kering semua. Jangan dicampur basah dengan kering. Nggak boleh. Ini campur-campur aduk itu pada harganya sama. Jadi itu curang. Wailul lil mutaffifin. Hah? Iya. Ya itu makanya kita jangan termasuk orang demikian lah itu. Ya. Itu. Oh. Ya. Itu namanya curang. Ya, curang. Jadi barang tidak layak dikonsumsikan masih dijual. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, udah dibuang. Nah, jadi dikasih pun kata Allah itu nggak boleh. Janganlah kamu memberikan sesuatu kepada orang lain yang kamu sendiri sudah memintingkan mata terhadap dirinya. Jadi kita juga nggak suka ngasih orang. Nah, kalau mau ngasih yang bagus itu. Ataupun nggak bagus-bagus banget masih bisa dimakan gitu ya. Nah, itu nggak bagus lah begitu ya. Mentang-mentang nggak lihat, udah ini Bu, buat Ibu aja sedekah. Apaan sedekah belatung semua. Iya. Nggak usah dimarahin, dibilang ini Bu. Kalau saya sih nggak tahu Bu, tapi kalau yang begini-begini jangan dibiasakan. Ini namanya bukan sedekah, ini namanya itu. Ya udah, minta lagi duit pulangin, busuk. Kita belikan barang yang bagus dengan duit sekian. Masa busuk berarti nggak ada harganya. Kembaliin duitnya bilang. Ya, oke. Ya pulangin. Iya. Coba lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin tanya tentang masih berhubungan tentang jual beli ya. Ya, jual beli. Cuman ini ke ekspedisi ya. Kadang-kadang di ekspedisi itu misalnya barangnya itu di bawah 1 kilo. Ya misalnya hanya berapa gram gitu, 100 gram. Tapi dihitung angkanya itu dipasin ke atas 1 kilo. Cuman kalau kita misalnya 2 kilo malah jadi turun. Nah, ini kalau kita merasa nggak nyaman itu salah atau enggak? Lebih ke salah atau enggak sebenarnya? Nah, seperti itu Pak Ustadz pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jual beli itu menyangkut dengan masalah timbangan, timbang menyimbang ataupun ukuran takar menakar. Kalau kita pas itu adil namanya. 1 kilo tadi berapa on? 10 on, itu adil namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adil. Kalau kurang itu dolim. Kalau lebih bagus, tapi dia itu harus menyatakan, ini saya lebihin ikhlas. Bukan juga karena kita minta ke orang rugi nanti. Nah jadi tetap saja yang namanya kurang itu dolim. Ya, dolim. Nah jadi kalau kita misalnya nggak senang dengan tempat yang demikian, kita pindah ke tempat lain. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah setuju, rela, misalnya, ya lebih kurang 1 gram ya nggak apa-apa. Ya karena mungkin juga dia juga sibuk nimbangnya terlalu sibuk gitu. Itu nggak ada masalah. Berarti apa yang dia punya itu kekurangan dari kita, dia jadi lebih jadi halal kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak diikhlaskan oleh penjual ataupun orang yang menimbang barang, ya 1 orang datang 1 gram, 2 orang, 10 orang datang berapa? Ya kan akhirnya kan itu dia ngambil keuntungan dari yang haram. Makanya bahaya itu bermain dengan timbangan. Ada jadi orang, ya maaf, itu kalau jual ikan itu atau jual daging,
Nah, itu sebelum kita ini udah ada yang lain lagi di dalam timbangan itu. Ya, itu juga bahaya. Jadi inilah hal-hal yang mengantarkan orang kepada neraka itu, wailul mutaffifin, orang yang curang dalam menakar. Jadi inilah perlunya ada pedagang muslim yang jujur ya, yang jujur. Tidak juga melebihi karena dia belum mampu melebihi, tidak juga mengurangi, dan dosa paling tidak pas, itulah yang disebut dengan adil. Nah, jadi kecurangan itu walaupun sedikit namanya kita curang, tapi kalau kita paham maklum ya saya lebih kurang, ya saya sudah ikhlas, ya udah selesai ya. Tapi kalau kita masih mendumel, itu hukum jual beli jadi cacat. Kenapa? Konsumen atau pembeli ini adalah merasa kecewa dengan perlakuan orang yang dagang itu ya. Ya Mas ya. Baik. Ini kan memang udah angkanya tertulis ini, bahkan diberitakan ketika kita ngirim barang, atau bahkan sebelum kita ngirim pun kan ada kayak kita cek berat barang, tapi misalnya berat barang kita 500, tapi pokoknya di bawah 1 kilo, terus mau beratnya cuma 10 gram, tapi tetap aja kita akan dia naik langsung ke harga 1 kilo, dan jasa pengiriman itu pasti begitu. Nah itu apakah termasuk kurangan? Iya, jadi kalau yang seperti itu harus ada keikhlasan dari orang yang punya barang. Lah, makanya ikhlas berarti gak ikhlas dong. Ya makanya aturan yang gak benar. Masa 9 on di udah sekilo aja gitu kan. Jadi kita bayarnya di sekilo bukan 9 on. Nah, rugi. Secara akad itu sudah keluar dari ketentuan. Ya makanya saya bilang kalau kita sudah tahu semua, kita harus bilang ya udah lama seperti barang dikirim lebih kurang saya maafin, udah selesai. Tapi kalau kita masih ngotot dengan mau nuntut dari 9 on jadi sekilo, tetap 9 on sampai kiamat juga nggak mau dia, karena memang peraturannya begitu. Jadi daripada bikin dosa orang itu, ya udah kita ikhlaskan aja lah, biar dia nggak dosa kan gitu, nggak dituntut sama Allah gitu. Ini perlu juga. Masalahnya kita butuh dia butuh kita. Nah kita mau ngirim cepat, dia juga butuh duit. Pak, ini sebenarnya 9 on, tapi udah kita anggap sekilo aja. Ya sudah Pak, yang penting dikirim lah, jangan nggak dikirim. Karena jangan dibuang ke laut aja deh. Gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya sepele, tapi kita harus memberikan maaf ataupun keikhlasan kepada orang itu, jangan sampai dia tersiksa juga gara-gara kita kan. Nah, gitu. Padahal kita butuh dia gitu loh. Ya kan? Banyak malu kita kalau udah tahu. Nah, tapi kalau nggak tahu ya nggak. Dia nggak ngasih tahu kan, Mas ini 9 on, tapi karena ini udah sekilo, ya sudah nggak apa-apa dimaafin deh gitu kan. Nah oke. Nah ini sudah pukul 14, pukul 3 kurang 7 menit. Ini sudah cukup mungkin persiapan untuk sholat asar ya. Kita sholat asar di sini, demikian dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dari kita semua, saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa di akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.